Apakah kalian sudah menonton bagaimana video podcastnya seorang Ahok ketika diwawancara oleh Narasi Newsroom? Ini gokil banget sih, karena Ahok belak-belakan terkait busuknya para oknum di Pertamina, sehingga Ahok menyadari gak aneh kalau kemudian kemarin ketangkap nih kasus korupsi di Pertamina. Saya sih secara pribadi ingin mendorong gitu ya, siapapun ketika berlaku korup ya harus ditindak tegas gitu. Dan saya di sini sepakat dengan pernyataan Ahok bahwa akar masalah bangsa kita yaitu korupsi dan kemunafikan. Artinya ini jadi akar masalah yang cukup serius. Kalau tidak ada komitmen dari pimpinan, dalam hal ini presiden gitu ya, ya sampai kapanpun ini akan tetap berlaku dan kemudian hanya mungkin ganti pemain saja. Ujung-ujungnya korupsi lagi dan korupsi lagi, apalagi kalau kepentingannya syarat dengan kepentingan politik. Jadi gimana menurut kalian teman-teman semua? Oke, perkara gue ngebahas tentang kasusnya korupsi Pertamina yang kita tahu semua itu luar biasa fantastisnya. Hampir 1.986,5 triliun. Dan ketika gue ngerespons adanya statement daripada seorang ex-komutnya Pertamina yang ngomong dia punya data, dia punya bukti yang bisa menjarain orang-orang, gue ngerespons, why now gitu, kenapa baru sekarang lo ngomong? Gue serang sama ajar ateng jir, buzzer dibayar hasil pertama keoplosan juga, iya kan? Ya serah kata lu aja deh ya. Gue marah, gue gak terima, gue komentar tentang apa yang terjadi di masalah Pertamina ini, karena gue ngerasa gue gak terima duitnya rakyat dimalingin sama orang-orang itu, dan gue ngerasa gue ditipu. Sama ini gue beli Pertamax, bejir, gue bayar Pertamax, dan kalau misalnya bener itu dioplos, lu bayangin kerugian di gue, di mereka-mereka yang pakai Pertamax. Pikir, adalah lagi yang komentar kayak gini nih, liatin ya, lu nggak paham hierarkinya, si Ahok itu kan komisaris bukan direksi, mana bisa mecat. Nih gue udah kasih tupoksinya loh nih, tupoksi daripada seorang komut. Dan kata pun ya, kalau misalnya seorang Ahok kagak bisa mecat siapa-siapa, ya untuk ngebongkar korupsi itu nggak mesti mecat kan. RUPS buat apa juga? Ininya dipakai, tolong please. Dan kalau gue ikutin logika lu berpikir ya, ini terus apa nih? Apa yang disampaikan Ahok? Hancur pecat Rifa. Terus berarti yang nggak paham tupoksi sama kewenangan siapa? Ada lagi nih, ajarnya Ateng nih ngomong kayak gini, Ahok udah kor-kor di 2020, malah Andre Rosiade itu malah ngomongin Ahok bikin gaduh, ya kan? Iya lalu pikir aja ya, kalau orang cuma cuap-cuap, kor-kor, di sana ada maling, di sana ada maling, tapi kagak tunjukin bukti. Buat apa? Lu tunjuk di sana ada maling, udah dilihat sama orang kagak ada apa-apa. Kalau lu nggak bisa kasih bukti, ya udah bikin gaduh lah, bikin ribut aja. Coba kalau misalnya pada saat itu, si aku langsung keluarin bukti, Rosiade pun kicap. Coba dipikir pakai logikanya. Apalagi nanti alasannya Mulyono ini itu. Kalau udah ada bukti, Mulyono pun dia mah kicap, nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya yang paling penting tuh tunjukin bukti. Jangan kayak Hasto bersumpah bahwa nama Tuhan walaupun tanpa bukti. Kacau. Dan bicara tentang macan ompong, macan sejati, dan macan sirkus ya. Terus di situ tuh dia pada saat itu jadi komut tuh sekian lama ngapain aja? Coba tupoksinya komut, baca sekali lagi ya, baca tupoksinya komut gitu ya. Kalaupun dia nggak punya tupoksi sebagai komut, dia orang biasa. Kalau dia punya bukti, gampang aja, and then mostly throw to the media, ya. Sekarang nih dari zaman 2015 juga media dia udah cor gitu ya. Lu pikir tempe sama terasi apaan? Dan gue juga mau komen kayak gini nih, seorang Ahok itu mundur dari Pertamina karena udah gak ada kecocokan di dalam Pertamina, udah tahu bobroknya Pertamina dan gak bisa ngatasin bla 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 bla. Intinya si Ahok keluar karena udah gak sejalan dengan idealisme ataupun apapun yang terjadi di Pertamina. Buka mata, please lihat rekam jejak ya. Kita semua tuh tahu bahwa seorang Basuki Cahayapurnama mundur dari Pertamina, mundur jadi komisarisnya Pertamina atas perintah Mama, dan itu diafirmasi oleh mereka berdua karena mereka beda pilihan politik. Karena Ahok itu pro sama Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Udah, kalau mau lihat lagi tuh banyak rekam jejaknya. Dan dalam hal ini, kalau lu pikir gue gak suka sama Ahok, gue akan mojokin Ahok karena dia PDIP, lu salah bro. Kalau memang seorang Ahok punya bukti, gue dukung. Dukung kenapa? Karena kita nih para rakyat, uangnya dimaling, kita ditipu sama orang-orang yang di sana itu yang kurang ajar tuh ngoplos ini itu. Dan kalau memang dia bisa membuktikan dan membuat orang-orang yang punya ulah tadi itu dapat hukuman setimpal, ya gue dukung lah. Tapi kalau cuman ngomong doang, keluarin urat, bikin ribut sana sini,
Ngapain? Dan pertanyaan gue satu lagi, kenapa baru sekarang gitu loh, setelah udah ditangkap sama Kejaksaan Agung? Dulu kemana aja? Kenapa kalau misalnya dia udah tahu dari zaman Bahola ada orang korupsi, dibiarin? Dan karena dia ngebiarin itu, negara rugi sampai 1 kuadriliun. Pahamin tuh ya, ininya diasah. Please, makan protein lebih, kurangin karbo lu, kebanyakan para karbo lu. Buset dah, gue pengen terawih, bisa-bisanya ada berita yang kayak begini. Buset dah, gue harus julid lagi baik nih, padahal besok mau puasa. Nih, lu baca tuh ya. Menteri Bahlil bilang ya, blending itu bahasa keren, bahasa resehnya tuh oplosan. Itu tidak apa-apa selama speknya sesuai. Buah, bener-bener enak banget kalau jadi menteri bacotnya ya. Enak banget ya Bahlil. Nih, dengerin ya. Emang lu mau nih dompet lu dioplos sama isi dompet gua, mau kagak lu? Enak banget kalau ngomong rakyat itu bayarnya pertamak, kalau dioplos berarti kagak murni yang diterima. Bisa-bisaan kalau ngomong lu ya. Kemarin kita mau beli premium bilangnya itu buat orang miskin, tidak sesuai, diganti pertalite dipersulit lagi, harus pakai barcode segala macam. Akhirnya kita kagak mau ngantri, kita beli pertamak, isinya pertalite. Bahlil. Bisa banget lu ya. Orang tuh rakyat dibela, itu kerugian negara udah ratusan triliun, Pikir Bahlil, pikir. Susah kalau punya pejabat tapi mental miskin. 2.000 aja masih ditilep. Iya, 2.000 aja masih ditilep. Dia jual isinya pertalite, dibilang ke orang-orang pertamak yang bedanya cuma 2.000. Lo segitu laparnya pak sama keluarga lo, sampai 2.000 lo tilep. Mendingan lo sama keluarga lo ngemis di pinggiran jalan, soalnya gue lebih redo. Ketahuan lo ngemis sama satu keluarga lo daripada lo sosokan jadi pejabat, ya kan, direktur utama, tapi mental miskin, pengemis. Ini mah gue yakin deh hukumannya di bawah 6,5 tahun, yang 300 triliun aja 6,5 tahun. Paling ini cuma setahun atau 2 tahun. Ya mendingan kalau kayak gini semua yang korupsi nggak usah dimasukin penjara deh, mendingan dilesin aja. Lesinnya jangan tata boga tapi tata korupsi. Men, lihat tuh, ya kan? Nah ini baru negara berkeadilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi bukan orang miskin doang yang dikibulin, dikadalin, orang kaya juga. Pada pindah loh. Sekarang pada beli pertamaknya, bukan pertamak, pada beli bensin orang-orang kaya. Di SPBU yang gambar kerang itu tuh, yang gambar kerang warnanya kuning itu tuh. Ya kan? Nah ini baru berkeadilan namanya, seperti itu yang bilang Pak Anies, ya kan? Ternyata betul loh, direalisasi loh, berkeadilan saat ini. Bukan orang miskin aja dikadalin, orang kaya juga dikadalin, kan adil namanya ya. Tadi gue agak mau komen masalah ngoplos minyak karena udah rame. Tapi kalau dipikir-pikir ya, ini induknya tahun kemarin masih untung 1.200 triliun dengan kondisi udah dikorupsiin sama anaknya 193 triliun yang disinyalir katanya totalnya bisa sampai 1.000 triliun. Bayangin, harusnya kan kalau begitu harga minyak kan murah ya. Terus negara teriak nih jadi korban. Bukan yang jadi korban itu kita, masyarakat, pengguna. Makanya tuh kalau sistem ekonomi kapitalis itu justru masyarakat kayak kita-kita gini malahan jadi market yang menggiurkan untuk mendulang keuntungan para penguasa. Jadi akhirnya gue gak bisa kalau gak ngebahas masalah ini. Karena ini bukti otentik, fakta, kalau beginilah yang namanya sistem kapitalis. Gaji 3 miliar loh, masih korupsi. Dan ini gak berhenti sampai situ deh kayaknya. Ini anaknya, di atasnya ada induknya. Nah induknya ada kementeriannya. Sementara kementeriannya ada penguasanya. Buktinya masih ada penguasanya yang ngebelain. Boleh sebenarnya selama kualitasnya, speknya sama. Apa emang udah biasa mainan begitu? Tapi yang janji ngeberantas kayaknya cuma sebatas narasi. Dari kemarin gak kelar-kelar, cuma omon-omon doang. Nah sekarang lo pikir deh, apa bener sistem kapitalis itu masih oke? Masih layak buat dibela-belain? Masih percaya? Tapi anehnya berkali-kali ditawarin tentang sistem Islam, sampai sekarang bahkan orang Islam sendiri masih banyak yang nolak. Nggak tahu apa alasannya. Apalagi yang belum di negara kita, apalagi
Lu bayangin apalagi bensin dioplos, mobil atau motor masyarakat jadi rusak, ditipu selama 5 tahun, hutan dioplos sama hutan sawit, mamalia, binatang makhluk hidup di hutan kehilangan habitatnya, nggak dipikirin. Nggak cukup sampai situ, masyarakat adat digusur karena kepentingan oligarki dan PT-PT besar. Nggak sampai situ lagi, masyarakat yang punya sertifikat hak milik pun yang udah bayar pajak tetap dikalah-kalahin hanya untuk membela PT. Nggak sampai situ lagi, pasir laut dijual. Padahal di undang-undangnya jelas, air, bumi, tanah, hutan semua dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat. Cuman ini beda, ada terusannya, masyarakat cukong. Nggak sampai pasir laut doang, lautnya dikafling-kaflingin, dibikinin sertifikat, dijual, nggak diusut sama negara, babi. Apa yang belum terjadi di negara kita? Semua udah. Kalian sudah baca artikel ini nih ya. Kementerian ESDM ajukan proposal penggunaan dana Danantara Bahlil untuk biaya investasi hilirisasi. Orang ini lagi nih ya. Baru 1 minggu yang lalu Danantara diresmikan oleh Bapak Prabowo. Dia sudah sigap untuk mengajukan dana Danantara, katanya untuk investasi hilirisasi. Sigap banget nih si Bahlul. Untuk biaya investasi atau memang ada peluang untuk melakukan hal-hal yang seperti kemarin-kemarin nih teman-temannya di Pertamina ya. Jadi untuk seluruh rakyat Indonesia, sebelum dana kalian diambil oleh Danantara, lebih baik kalian ambil duluan tuh tabungan-tabungan kalian di bank BUMN sebelum hilang uang kalian raib entah kemana. Nanti kalau hilang mereka tidak akan mengganti. Kalau di negara lain pemerintahannya yang membantu rakyat, tapi kalau di Konoha rakyatnya yang membantu pemerintah. Ya, itulah teman-teman kritik keras dari Ahok ini, Basuki Cahayapurnama dan para netizen teman-teman. Pada intinya ya memang saya juga bertanya-tanya, kenapa Bapak Ahok ini ketika menjabat sebagai komisaris tidak menunjukkan bukti saja dan melaporkan ke KPK kalau dia mengetahui ada tindakan korupsi. Oke, beliau mengatakan saya ini komisaris, tidak berhak memecat bawahan-bawahan atau jajarannya yang tersandung korupsi atau bermasalah. Yang berhak memecat ini ya ini direktur utama dan menteri BUMN. Tapi kan ada undang-undang yang menyarankan kalau kalian atau kamu melihat tindak pidana korupsi ya laporkan. Nah, yang saya pertanyakan ini kenapa Bapak Ahok tidak mau melaporkan dan menunjukkan bukti-buktinya ke KPK kalau beliau benar macan sejati. Ya itulah teman-teman, ada tupoksinya untuk komisaris tersendiri. Komisaris bisa kok sebenarnya mengusut para koruptor yang ada di bawahan atau jajarannya. Setelah terbongkar oleh Kejagung, Bapak Ahok ini berkoar-koar. Kalau saya menjadi pimpinan tertinggi, saya kasih jalan untuk Bapak Ahok. Kita berikan tempat untuk rapat terbuka bersama Kejagung dan DPR. Kita berikan Ahok ruang untuk menunjukkan bukti-bukti yang beliau ketahui. Dan terkait Bahlil, ini Bahlil menteri nggak ada gunanya kalau menurut saya, hanya buang-buang anggaran saja untuk menggaji Bahlil ini. Danantara baru diresmikan saja dia udah minta jatah untuk hilirisasi investasi. Duh, untuk investasi atau untuk bagi-bagi Bahlil. Lu ini udah nggak ada manfaatnya untuk negeri ini Bahlil. Harus direshuffle ini Bahlil ini nih. Oke teman-teman, gimana menurut pendapat dan komentar kalian? Tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya. Salam netral. Assalamualaikum.